Yo, Winners, Wibu Happiness, gimana nih kabar kalian? Yuk, balik lagi sama gue, Wibu yang bangga jadi Wibu ini. Yang kayak biasa gue bakal bawain cerita dari Nageki no Wore lagi. Sesuai requestan udah lupa ada lah ya. Dan ya sebelum ke cerita kali ini, gue mau ngingetin dulu nih, buat lu yang belum nonton video rangkuman WN Nageki no Wore sebelumnya, lu bisa lah cek ke playlist karena ya di situ ada playlist dari rangkuman novel Nageki no Wore, atau ya lu bisa langsung cek deskripsi aja lah ya. Di situ ada link dari playlist rangkuman novel Nageki no Wore ya, lebih tepatnya si WN. Dan ya lu bisa nonton video sebelumnya dulu lah, biar lu nggak pusing kalau langsung nonton video yang ini. Dan perlu gue ingatkan, ingat ya, yang gue bahas itu WN-nya, oke, web novel ya, bukan light novel ya. Jadi kalau misalnya ada perbedaan dari apa yang lu tahu ya, lu bisa cross check dulu lah. Ini yang gue baca WN-nya atau LN-nya. Nah, cerita kali ini dibuka sama Cry itu kan, yang bete banget karena ya orang sekelas Ansem sama Ark itu nggak bisa ngeberhentiin kutukan Ratu Elf, Marinwell, sama Kesatria Bayangan. Dan yang paling bikin Cry risih itu ya cincin pengendali kutukan yang dia pakai. Karena Cry sadar nih, alasan 3 kutukan itu ya ngejar-ngejar dia. Iya, karena ya Cry pakai cincin pengendali kutukan gitu loh. Kalau seandainya Cry nggak pakai itu, Cry yakin kalau ya ketiga kutukan itu nggak bakal ngejar dia. Dan ya lebih tepatnya sih itu sebenarnya cincin yang ditemuin sama Tino ya di dalam mimik, terus Cry pakai. Dan ya sebelumnya kan itu cincin nggak bisa lepas tuh dari tangannya Cry ya kan. Tapi ya pas Cry pegang-pegang, tahu-tahu itu cincin langsung lepas gitu aja dari jarinya Cry. Yang awalnya Cry bingung, kok bisa ini lepas? Padahal ya sebelumnya nggak mau lepas, mau ditarik kayak gimana juga nggak lepas itu cincinnya. Tapi ya dia sadar cincinnya itu lepas pasti ya gara-gara kehabisan energi sihir. Karena ya walaupun cincinnya itu bisa menyedot energi sihir pengguna, energi sihirnya Cry kan dikit banget, bahkan ya di bawah manusia normal. Jadi ya bisa dibilang sekarang energi sihir yang Cry punya saat ini ya itu udah habis total. Makanya ya itu cincin bisa lepas dari jarinya Cry. Yang kalau seandainya energi sihir Cry masih ada, iya cincin pengendali kutukannya nggak bakal bisa lepas itu. Nah pas cincinnya lepas, Cry kan berniat untuk ngebuang itu cincin ya kan ke jalan tuh. Soalnya gara-gara itu cincin kan dia dikejar-kejar. Tapi ya nggak jadi tuh, dia nggak jadi ngebuang itu cincin. Karena ya pas dia pikir-pikir lagi, ini kalau cincinnya dia buang ke kota, yang ada ya itu malah ngebahayain penduduk sipil. Maksudnya gini, 3 kutukan tadi itu kan ngejar Cry gara-gara cincin yang dipakai sama Cry. Nah takutnya kalau Cry ngebuang cincinnya itu ke kota ya kan, ke jalan tuh. Oh, ini kan dia lagi di kota nih, lagi di langit nih ya kan, lagi di langit Zebrudia nih. Nah kalau Cry buang cincinnya itu ke kota, takutnya ya kan 3 kutukan tadi itu malah ngejar cincinnya ya kan, dan penduduk sipil jadi bisa kena imbasnya. Padahal ya dari tadi kan Cry udah berusaha tuh untuk tidak membahayakan penduduk sipil lah. Orang Cry aja sengaja kok kabur-kaburannya di atas langit Zebrudia, bukan di tengah kota gitu loh, biar warga sipil tidak ikut terlibat. Ya kita tahu lah ya prinsipnya Cry yang nggak pengen ada korban, terutama ya dari warga sipil. Dan ya udah karena pemikiran itu Cry pakai cincinnya lagi tuh sambil senyum ke 3 kutukan yang ngejar dia di belakang dengan niat meredakan amarahnya mereka, biar ayolah chill lah. Tapi ya bukannya reda amarah mereka, kutukan Ratu Elf sama Kesatria Bayangan malah makin kesel lagi. Sedangkan Marinwell itu cuma geleng-geleng aja tuh ngasih tahu ke Cry kalau udahlah stop ngeprovokasi mereka gitu loh. Ya simpelnya senyuman Cry itu dianggap senyuman ngejek sama 3 kutukan itu. Apalagi ya timingnya pas banget nih. Waktu Cry senyum terus 3 kutukan itu ngerespon kayak tadi tuh yang marah-marah, tiba-tiba ada tornado api yang ngehantem 3 kutukan yang ngejar Cry itu. Dan pelakunya udah jelas lah, karena ini tornado api ya Rosemary dong yang semangat banget gitu loh. Tapi ya sayangnya serangan Rosemary itu nggak ngasih damage ke 3 kutukan itu. Dan ternyata ya mereka sekarang udah sampai ke wilayah Akademi Sihir Zebrunia. Nah kutukan Ratu Elf itu pengen nyerang balik kan pakai sihirnya. Tapi ya pas dia baru buka mulut pengen ngecasting sihir, tiba-tiba ada sihir naga api punya Rosemary yang ngehantam kutukan Ratu Elf. Sedangkan Lucia dia tiba-tiba nongol ya kan di depan Cry, terus terbang pakai tongkat sihirnya dengan kecepatan menyamai karpet. Dan ya kayak yang lu udah tebak lah, Lucia ngomel-ngomel ke Cry sambil nanyain masalah apa lagi nih yang lu bawa gitu loh. Yang dengan santainya Cry ngomong, ya elah ini mah masalah EZ buat lu. Yang spontan Lucia ngomel lah. Tapi ya tetap aja Lucia langsung nyerang 3 kutukan yang ngejar Cry itu gitu loh. Dan terjadilah adu sihir antara Lucia sama Marinwell yang bisa dibilang ya unggul Lucia sedikit. Dan itu juga karena ya Marinwell nggak pakai tongkat sihirnya dan nggak dalam kondisi primanya juga. Bahkan ya Lucia mengakui itu. Dan Lucia bisa unggul itu juga karena ya dibantu sama Rosemary. Sampai ya Lucia sama Rosemary itu kayak bikin sihir gabungan gitu loh. Tornado api yang gedenya minta ampun, dan tornadonya itu ya dari Lucia, sedangkan apinya ya dari Rosemary. Dan karena Marinwell keteteran ya kan ngadepin Rosemary sama Lucia,
Kutukan Ratu Elf ikut turun tangan lah. Sedangkan Cry sama Tino terbang tuh kan ke gedung Akademi Sihir atas perintahnya Lucia. Dan mereka disambut tuh sama para profesor Akademi Sihir yang ngasih tahu soal Rosemary sama Lucia yang sihirnya makin kuat gara-gara artefak atau ya tongkat sihir Black Ward Tree yang dipajang di tengah ruangan. Yang bahkan Tino aja yang seorang thief itu bisa ngerasain kekuatan sihirnya yang abnormal banget gitu loh dari Black Ward Tree yang normalnya selain yang jobnya mage itu susah gitu loh buat ngerasain kekuatan dari tongkat sihir. Dan kalau bisa berarti ya emang tongkat sihirnya udah kelewatan OP gitu loh. Nah pas suasananya lagi begitu kan, lagi merhatiin Black Ward Tree, tiba-tiba sihir naga airnya Lucy itu masuk tuh kan dari atas yang otomatis jadi ada lobang dong di situ. Dan dari lobang itu muncullah 3 kutukan tadi yang natap kesel ke Cry gitu loh. Cuma ya kutukan Ratu Elf spontan kaget banget tuh pas ngeliat Black Ward Tree yang dipajang di tengah-tengah ruangan. Yang pas diambil sama kutukan Ratu Elf, dia udah marah banget karena ya dia nggak terima nih manusia membuat imitasi dari Ward Tree. Yang saking marahnya kutukan Ratu Elf, semua orang di situ langsung gak bisa gerak gitu, langsung kesetun rame-rame, atmosfer dan hawanya juga berubah total. Cuma ya Cry di situ malah nyeletuk, kok dingin ya? Maksudnya tuh kayak merinding gitu loh maksudnya Cry. Dan ya yang kita tahu lah, rasa takutnya Cry itu kan udah mati dari lama, dia udah nggak bisa ngerasain yang namanya rasa takut gitu loh. Makanya ya nggak kayak yang lain, Cry di sini sama sekali nggak ngerasain takut, dia nggak kestun, dia nggak ngerasain apa-apa, dia cuma merinding doang. Dan untungnya gara-gara celetukan Cry tadi, Tino jadi sadar dan dia langsung narik Cry tuh kan buat kabur naik karpet. Dan ya pelarian mereka dibantuin lah tuh sama Lucia dan Rosemary yang ngurung 3 kutukan tadi di dalam tornado api. Cuma ya pas Cry sama Tino lagi tancap gas gitu kan dan karpet lagi kenceng-kencengnya nih, tiba-tiba ada tembakan cahaya hitam yang kena ke Cry yang spontan Tino kaget banget lah. Dan untungnya Cry masih punya save ring, jadi ya masih aman lah. Tapi ya save ringnya Cry ini sisa 1 lagi nih, jadi ya Cry kena 2 kali serangan udah auto meninggal gitu. 1 serangan masih bisa ditahan sama save ring lah. Nah satunya lagi udah meninggal Cry kalau kena. Dan ya udah abis itu Cry sama Tino OTW lah tuh ke tempatnya Luke. Walaupun ya Tino ragu juga orang kayak Luke bisa nanganin masalah kayak gini yang ya diceltukin lah sama Cry. Iya mau gimana, tinggal Luke doang nih yang kesisa. Yang spontan Tino ngebatin, lah Liz gimana? Nggak dianggap. BTW tadi yang nembakin cahaya hitam itu kutukan Ratu Elf ya. Jadi ya sihirnya kutukan Ratu Elf itu bisa nembus sihirnya Lucia dan Rosemary. Bahkan akurasinya sama range-nya itu gila banget. Karena ya bisa kena ke Cry ya kan. Pas Cry naik karpet dengan kecepatan tinggi dan itu udah jauh banget. Dan itu masih bisa kena, gila nggak? Dan ya secara kekuatan kutukan Ratu Elf emang ada di atas Lucia gitu. Soalnya ya di sini Lucia aja udah make ekornya Mother Fox tetep aja gitu loh. Nggak bisa ngelawan kutukan Ratu Elf. Nah pas Cry sama Tino tuh ya dikejar-kejar sama kutukan Ratu Elf, Cry ngeliat Arnold tuh di tengah kerumunan. Makanya ya Cry nurunin terbangnya kan, yang spontan Arnold kaget lah karena Cry tiba-tiba nongol gitu loh di sebelahnya. Dan Cry udah minta tolong nih ke Arnold, tapi ya gara-gara Cry yang tiba-tiba nongol begitu, otaknya Arnold masih nge-lag lah ya. Ya lu bayangin aja gitu, kalau lu lagi jalan tiba-tiba ada orang naik motor nih dengan kecepatan 120 km per jam, terus di sebelah lu ya kan, pas banget lagi di sebelah lu dia teriak minta tolong, nge-lag nggak otak lu? Ya kira-kira begitu yang dialami sama Arnold. Terus nih ya pas Cry sama Tino udah ngelewatin Arnold ya, dari jauh Cry bisa ngeliat tuh Franz yang lagi prepare kan di sekitaran hutan deket ibu kota Zebrudia buat ya persiapan menyambut, mengantar dan ya intinya persiapan buat saman elf lah yang bakal dibawa sama Lapis nanti. Nah Cry itu kan ngeliat Franz dari jauh tuh, yang spontan dong Cry teriak-teriak tuh manggil Franz dan itu kenceng banget sampai semua orang bisa denger lah, termasuk Franz. Dia denger suaranya Cry, cuma pas nengok kok orangnya nggak ada gitu loh. Soalnya kan Cry-nya dari jauh ya, makanya Franz nengok, ini orangnya nggak ada kemana nih. Makanya ya di sini Franz mikir, ini kayaknya gue kebanyakan mikirin Cry deh jadi ngehalu gini. Ya Franz pikirnya begitu. Cuma yang nggak lama anak buahnya Franz ngelapor ada kekacauan di ibu kota Zebrudia yang awalnya dianggap sepele aja lah sama Franz. Tapi ya pas anak buahnya ngomong kekacauan di ibu kota gara-gara Cry yang main kejar-kejaran sama 3 kutukan di langit Zebrudia, apalagi Cry juga sempat teriak-teriak manggil Franz, ya spontan Franz melongo kayak, hah? Sedangkan Cry sama kutukan Ratu Elf itu udah bukan main kejar-kejaran biasa lagi tuh, tapi kutukan Ratu Elf sampai nembakin peluru cahaya hitam berkali-kali ke Cry yang untungnya bisa digocek tuh sama karpet gitu loh. Dan ya udah nggak lama Cry sama Tino sampai tuh kan di dojonya Ton yang di situ udah ada Ton, Luke sama murid-murid Ton yang lain. Nah Cry teriak kan nyuruh Luke sama Ton buat tanganin 3 kutukan yang ngejar dia tuh, tapi ya Ton itu malah bengong gitu loh, dia masih nge-lag sama kayak kasusnya Arnold tadi. Beda sama Luke yang pas disuruh sama Cry gitu spontan langsung lari ke
arah 3 kutukan yang ngejar Cry sambil ngebelah peluru cahaya yang ditembakin sama kutukan Ratu Elf. Yang jelas lah kutukan Ratu Elf shock banget karena ya peluru sihirnya bisa dibelah sama Luke pakai pedang kayu. Bahkan ya sampai kutukan Ratu Elf-nya juga ikut kebelah dua sama Luke. Lu bayangin kutukan Ratu Elf ditebas sama Luke kebelah dua. Ya walaupun sihirnya kutukan Ratu Elf nggak sekuat pas di Akademi Sihir. Dan ya kutukan Ratu Elf-nya juga bisa balik normal lagi sih abis ditebas sama Luke itu. Cuma ya tetap aja ini dibelah pakai pedang kayu, cok. Gimana nggak shock coba kutukan Ratu Elf. Sedangkan Luke di situ malah kayak semangat banget tuh pas ngelihat Kesatria Bayangan. Ya biasa Luke kan pengen banget tuh sparring sama swordsman yang kuat. Dan dia tahu nih kalau Kesatria Bayangan itu kuat banget, makanya ya dia pengen sparring tuh. Nah, Luke itu kan berniat ngambil pedang terkutuk yang ditancap di batu tuh. Cuma ya kutukan Ratu Elf itu sadar kalau si Luke pengen ngambil pedang itu, makanya kutukan Ratu Elf langsung ngambil pedang terkutuk itu, terus dia lemparlah ke Kesatria Bayangan. By the way, itu artefak pedang terkutuk yang Cray kasih ke tahun sebelumnya ya. Nah, Luke itu kan pengen duel tuh ya sama Kesatria Bayangan. Tapi sama kutukan Ratu Elf, tanah yang diinjak sama Luke diubah tuh kan jadi lumpur. Yang jadinya badannya Luke tenggelam setengah tuh. Habis itu Luke dipenjara kan sama kutukan Ratu Elf. Pakai tiang besi gitu lah. Dan ini belum ada atapnya, baru dikelilingin sama tiang doang. Makanya ya pas Luke nyoba manjat itu tiang, ya kutukan Ratu Elf langsung panik lah. Dia langsung ngebuat atap biar Luke bener-bener kekurung gitu loh. Dan kutukan Ratu Elf nggak habis pikir. Pertama ada alkemis gila. Terus ada penyihir yang kekuatannya setingkat Marine Wells, dan sekarang ada swordsman gila yang bisa ngebelah dia jadi dua dalam satu kali serangan pakai pedang kayu pula. Dan di sini kutukan Ratu Elf itu ngomel-ngomel ke Luke yang bener-bener nggak ada otaknya gitu loh. Karena kan Luke dikurung nih ya di dalam penjara dan Luke badannya juga udah tenggelam setengah gitu loh. Dan Luke itu masih berniat buat manjat besi yang dibikin sama kutukan Ratu Elf gitu loh. Maksudnya besi yang ngurung Luke itu. Dan Luke pas megang itu besi kebakar gitu loh sama api kutukan. Cuma ya Luke sama sekali nggak peduli, tetap dipanjat sama Luke ya. Gimana kutukan Ratu Elf nggak ngomel-ngomel coba. Dan Tino sama Cray manfaatin lah momen itu gitu loh. Pas kutukan Ratu Elf lagi ngomel-ngomel ke Luke itu, mereka berdua langsung cabut. Dan awalnya mereka bingung mau kabur kemana. Cuma akhirnya mereka dapet ide buat ngurung kutukan Ratu Elf di dalam Mimik. Soalnya ya Mimik kan ya bisa dimasukin apa aja. Dan oke nih, rencana udah ada ya kan, udah sempurna. Mereka juga udah deket nih kan sama gedung Clan First Step. Cuma tiba-tiba kutukan Ratu Elf nongol di belakang mereka. Yang kali ini kutukan Ratu Elf udah nggak naik apa-apa, dia udah terbang doang gitu loh. Dan karena energi sihir yang dipunya karpet itu udah bener-bener tipis banget ya, dan kecepatannya udah turun drastis, dan mendadak energi sihirnya karpet juga habis total. Ya udah kutukan Ratu Elf bisa ngejar mereka. Yang untungnya tiba-tiba ada list tuh yang nendang perutnya Tino, yang refleks Tino langsung megang Cray, lebih tepatnya sih yang meluk Cray gitu loh. Dan mereka kelempar lah tuh sampai ngancurin tembok gedung Clan First Step. Dan ya akhirnya mereka masuk tuh ke gedung Clan First Step, lebih tepatnya ya ke ruangannya Cray tempat Mimik disimpan. Dan oke lah, cukup sampai di sini untuk cerita kali ini. Gimana nih cow menurut lo soal cerita kali ini? Bagus atau tidak? Coba tulis tanggapan lo di kolom komentar. Dan apakah ini pendek? Yes, benar pendek, karena ya emang sengaja gue bagi dua sih. Sebenarnya bisa nih gue jadiin satu. Cuma kalau gue jadiin satu bakal kepanjangan banget, cok. Asli bakal kepanjangan banget. Makanya gue pecah aja lah jadi dua ya. Aduh. Dan ya, coba tulislah tanggapan lu soal cerita kali ini gimana ya di kolom komen. Dan seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, gue mau bacain beberapa orang yang telah komen di video-video sebelumnya. Yang pertama ada dari Asri Bapak. Bang, bahas haremnya Liam Sera Banfield dari anime Aku Bangsawan Korup di Kekaisaran Antar Galaksi. Ini udah pernah gue jelasin kalau Liam itu nggak punya harem. Emang Liam dikelilingin sama banyak cewek, jatuhnya mirip kayak Shadow atau Cheat ya dari Kage no Jitsurokusa. Tapi ya Liam sama kayak Shadow atau Cheat, nggak ngeharem gitu loh. Liam cuma punya satu istri, bahkan sampai akhir novelnya istrinya Liam cuma satu. Dia emang dikelilingin banyak cewek tapi istrinya cuma satu, dan yang disentuh sama Liam cewek itu cuma androidnya sama istrinya doang. Udah nggak ada lagi. Selain mereka berdua nggak ada lagi tuh yang disentuh sama Liam. Begitu. Kedua ada dari Andreas Christopher. Isabella yang berlevel 6 tidak bisa menghentikan Tino yang berlevel 4. Anggota ARK ternyata sangat nerd. Sebenarnya patokan level di Nageki no Bore itu bukan power. Sumpah. Contohnya kayak Cray level 8, tapi ya kita tahu lah powernya Cray seperti apa ya. Jadi ya level itu bukan patokan kekuatan. Kalau di Nageki no Bore, level itu cuma kayak apa ya, ibarat rank doang gitu loh. Kayak apa ya, lu main Mobile Legends gitu loh kan. Ya belum tentu kan yang rank bawah lebih jago dari yang di rank atas. Bisa jadi yang di rank bawah mereka ya nggak naik-naik rank karena emang nggak main rank. Ya kayak gitu. Contoh simpelnya kayak gitu aja.
Terus ketiga ada dari Zakif Wanani. Aku heran, aku suka keberuntungan Cry tapi nggak suka sama keberuntungan Masayuki Tensura. Ya karena Masayuki bukan MC, sedangkan Cry itu MC. Ya udah gitu aja. Sesimpel itu aja sebenarnya. Dan ya Tensura juga kan ceritanya cerita yang agak serius ya. Bukan agak serius sih, emang serius ceritanya gitu. Beda sama Nageki no Bore atau OPM yang ya banyak komedinya gitu. Jadi ya nggak bisa disamakan lah. Dan sebenarnya alasan paling tepat sih ya karena Cry itu MC, sedangkan Masayuki ya bukan MC gitu loh. Dan sebenarnya sih Cry juga bukan beruntung ya, bukan hoki ya. Tapi lebih ke arah kayak mungkin hoki, cuma dia mendapatkan kehokian di atas kesialannya. Jadi dia butuh sial dulu nih untuk hoki gitu loh. Jadi nggak bisa main asal hoki aja. Karena kalau main asal hoki aja ya harusnya Cry udah bisa pensiun dong. Tapi sampai sekarang dia tidak bisa pensiun. Dan terakhir ada dari Wami. Bang, lu nggak ada niatan nambah konten. Start embracing Swordsmaster contohnya. Buat nambah konten ada niatan tapi bukan untuk membahas series yang lu bilang itu. Tapi ya gue pengen ngebahas. Aduh, ini sebenarnya gue udah lama banget pengen ngebahas tapi wah gila. Bukan ini ya, bukan Regressor Instruktur Manual, bukan. Ini series yang jauh-jauh lebih lama lagi dan ini series waktu zaman gue SMK ya. Apa itu? Benar, jawabannya Rakudai Kishi no Cavalry. Gue pengen ngebahas Rakudai Kishi no Cavalry, cok. Nggak tahu kenapa tiba-tiba gue pengen ngebahas aja itu ya. Gimana menurut kalian kalau gue ngebahas Rakudai Kishi no Cavalry? Dan ya itu aja lah buat beberapa komen di video-video sebelumnya. Yang kalau lu juga punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan atau bacotan gak penting lu pada lu bisa tulis di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama video kali ini lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu, kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.